Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk memberikan like, komen, dan subscribe. Dan juga siapapun yang mengucapkan amin di kolom komentar, semoga Allah memberikan ketenangan hati, kekuatan dalam menghadapi masalah, dan solusi terbaik dari setiap ujian hidup. Amin ya rabbal alamin. Setiap manusia pasti pernah merasa terpuruk oleh masalah yang datang silih berganti. Namun, pernahkah kita berhenti sejenak dan merenungkan bahwa setiap masalah adalah tanda cinta Allah kepada hambanya? Dalam Al-Quran, Allah berfirman yang artinya, apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan, kami telah beriman, dan mereka tidak diuji? Quran Surah Al-Ankabut ayat 2. Ayat ini mengingatkan kita bahwa ujian adalah bagian dari proses menjadi hamba yang lebih dekat kepada Allah. Ketika ujian datang, seringkali kita merasakan kehilangan arah. Namun, jika kita memahami bahwa ujian adalah cara Allah membersihkan dosa dan mengangkat derajat kita, hati kita akan lebih lapang, sama seperti seorang guru yang menguji muridnya, bukan untuk menghukum, tetapi untuk memastikan bahwa mereka siap melangkah ke tingkat yang lebih tinggi. Allah menguji kita agar kita menjadi pribadi yang lebih kuat. Dalam perjalanan hidup, ujian juga mengajarkan kita arti syukur. Ketika kita merasakan kesulitan, kita menjadi lebih peka terhadap nikmat yang sering kita anggap biasa. Sebuah masalah kecil yang teratasi dapat terasa seperti hadiah besar dari Allah jika kita mensyukurinya. Namun, bagaimana kita bisa menghadapi ujian dengan hati yang tenang? Jawabannya ada pada tawakal. Bersandar kepada Allah adalah langkah pertama untuk menemukan kedamaian di tengah badai kehidupan. Ketika hati dilanda kegelisahan, tawakal adalah jawabannya. Tawakal bukan berarti menyerah tanpa berbuat apa-apa, tetapi berserah diri setelah berusaha dengan sungguh-sungguh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, niscaya Allah akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana Dia memberikan rezeki kepada burung. Mereka pergi pagi dalam keadaan lapar dan pulang sore dalam keadaan kenyang. Hadis riwayat Tirmizi. Saat kita bertawakal, hati kita akan merasakan ketenangan yang luar biasa. Kita tidak lagi memaksakan hasil sesuai keinginan kita, melainkan percaya bahwa Allah akan memberikan yang terbaik. Hal ini membantu kita menerima kenyataan dengan lebih lapang dan mengurangi rasa kecewa. Tawakal juga melatih kita untuk melepaskan keterikatan terhadap dunia. Ketika kita memahami bahwa segala sesuatu adalah milik Allah, kehilangan sesuatu tidak akan lagi terasa sebagai akhir dari segalanya. Sebaliknya, itu menjadi pengingat bahwa Allah sedang menyiapkan sesuatu yang lebih baik. Dalam kehidupan sehari-hari, tawakal dapat dilatih dengan memulai dari hal-hal kecil. Misalnya, saat menghadapi keputusan penting, berdoalah kepada Allah dan percayalah bahwa apapun hasilnya adalah yang terbaik untuk Anda. Latihan ini akan memperkuat hati kita untuk menghadapi ujian yang lebih besar. Namun, tawakal tidak akan sempurna tanpa usaha yang sungguh-sungguh. Maka, mari kita pahami bagaimana tawakal dan usaha harus berjalan beriringan. Seringkali kita mendengar bahwa tawakal tanpa usaha adalah kemalasan, dan usaha tanpa tawakal adalah kesombongan.
Dua hal ini harus berjalan beriringan untuk menciptakan keseimbangan dalam hidup. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh sederhana melalui sabdanya, "Ikatlah unta terlebih dahulu, lalu bertawakallah kepada Allah." Hadis riwayat Tirmizi. Pesan ini mengajarkan bahwa usaha adalah bagian yang tak terpisahkan dari tawakal. Seorang petani misalnya tidak cukup hanya berdoa untuk panen yang melimpah. Ia harus menanam benih, merawat tanaman, dan melindunginya dari hama. Namun, setelah semua usaha dilakukan, ia menyerahkan hasilnya kepada Allah. Inilah esensi dari usaha yang diiringi tawakal. Dalam menghadapi masalah hidup, usaha dan tawakal juga harus seimbang. Kita berusaha mencari solusi, tetapi tidak membiarkan diri tenggelam dalam kecemasan tentang hasilnya. Dengan tawakal, kita menyerahkan semua hasil kepada Allah, yakin bahwa apapun yang terjadi adalah yang terbaik untuk kita. Ketika keduanya berjalan harmonis, hati akan merasa lebih ringan. Kita tidak lagi memikul beban dunia sendirian, karena kita tahu bahwa Allah selalu mendampingi kita. Selain itu, usaha yang diiringi tawakal akan membawa keberkahan yang tidak bisa diukur dengan materi semata. Namun, usaha dan tawakal saja tidak cukup tanpa doa yang tulus. Doa adalah senjata orang beriman dan bukti keyakinan kita kepada Allah. Doa adalah cara kita berbicara langsung kepada Allah. Dalam doa, kita mengakui kelemahan diri dan memohon kekuatan darinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Doa adalah inti dari ibadah." Hadis riwayat Tirmizi. Ketika kita berdoa, kita sedang menunjukkan bahwa tawakal kita kepada Allah adalah mutlak. Saat menghadapi masalah, doa menjadi tempat kita mencurahkan segala kegelisahan. Tidak ada kata-kata yang salah dalam doa, karena Allah memahami isi hati kita bahkan sebelum kita mengucapkannya. Doa memberikan ketenangan batin, karena kita tahu bahwa ada yang maha mendengar yang selalu bersama kita. Doa juga mengajarkan kita untuk bersikap sabar dan ikhlas. Ketika doa kita tidak langsung terkabul, kita percaya bahwa Allah memiliki rencana yang lebih baik. Keyakinan ini membantu kita tetap tegar dalam menghadapi cobaan. Selain itu, doa menjadi sarana untuk memperkuat hubungan kita dengan Allah. Dengan sering berdoa, kita semakin merasa dekat dengannya dan tawakal kita semakin kuat. Oleh karena itu, jangan pernah ragu untuk memanjatkan doa sekecil apapun permintaan kita. Namun, untuk benar-benar memahami hikmah di balik setiap ujian, kita perlu melihat lebih jauh apa yang ingin Allah ajarkan kepada kita. Setiap ujian adalah pelajaran. Meskipun sulit dipahami pada awalnya, ujian adalah cara Allah menunjukkan kasih sayangnya kepada kita. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui." Quran Surah Al-Baqarah ayat 216. Hikmah dari ujian seringkali baru terlihat setelah kita melewatinya. Misalnya, kehilangan sesuatu yang kita cintai mungkin terasa menyakitkan, tetapi ternyata itu adalah cara Allah menyelamatkan kita dari sesuatu yang lebih buruk. Ujian juga menjadi pengingat agar kita tidak terlalu bergantung pada dunia. Ketika kita kehilangan sesuatu, kita diingatkan bahwa semuanya hanyalah titipan Allah.
Hal ini mengajarkan kita untuk lebih bersyukur dan menghargai apa yang kita miliki. Selain itu, ujian adalah cara Allah membersihkan dosa-dosa kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidaklah seorang mukmin tertimpa musibah kecuali Allah akan menghapus dosa-dosanya." Hadis riwayat Bukhari. Dengan demikian, ujian adalah bentuk kasih sayang Allah agar kita bisa bertemu dengannya dalam keadaan bersih. Setelah memahami hikmah di balik ujian, hati kita akan lebih mudah menerima segala takdir Allah. Dan dengan tawakal yang kuat, kita bisa menjalani hidup dengan penuh ketenangan. Sebagai penutup, tawakal adalah kunci ketangguhan dalam menghadapi hidup. Dengan bersandar kepada Allah, kita tidak hanya memperoleh ketenangan, tetapi juga kekuatan untuk melewati segala ujian. Semoga Allah memberikan kita keimanan yang kokoh dan tawakal yang sempurna dalam setiap langkah kehidupan. Jika Anda suka video ini, jangan lupa untuk memberikan like, share, dan subscribe agar semakin banyak yang terinspirasi oleh pesan ini. Sampai jumpa di video berikutnya insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.